Oke, sekarang terkait dengan masalah-masalah ya dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah high stake ya, taruhan yang sangat besar. Nah, perbedaan dalam kita mempersepsikan kehendak atau niat atau keinginan antara alternatif yang ada itu sangat besar ya, sangat luas. Bisa saja itu melibatkan duit yang sangat besar ya, ataupun kerusakan lingkungan yang luar biasa contohnya. Makanya high stake ya. Tapi kita harus berani nih ngambil kesimpulan. Nah, dan ini harus dipertimbangkan ya efek yang negatif tadi tuh antara kerugian bangkrut ataupun impact-nya kepada lingkungan yang rusak parah. Ataupun struktur yang sifatnya complicated ya, yang ribet di mana fitur-fitur ini sangat banyak ya, akhirnya membuat sangat sulit ya untuk menilai alternatif yang ada secara informal bahkan dalam kebijakan atau sikap-sikap yang bertanggung jawab. Atau juga tidak ada overall expert ya karena ya kedalaman ya dari niat tersebut atau dari concern tersebut atau yang terlibat tadi ya dalam pengambilan keputusan ya berdasarkan masalah-masalah yang ada ternyata nggak ada yang bisa menengahi atau bisa membimbing ya karena different individual bagaimanapun itu seharusnya punya expertise ya dalam disiplin tertentu baik dari ekonomi, engineering dan profesi-profesi yang lain di mana sesungguhnya dia harus terlibat ya dalam pengambilan keputusan atau proses keputusan tersebut. Tapi masalah tidak ada expert, tidak ada yang betul-betul paham dengan hal tersebut. Ataupun kebutuhan untuk justification decision ya. Jadi untuk menjustifikasi, untuk mengargue keputusan yang diambil. Karena keputusan bisa saja perlu ya untuk dijustifikasikan karena alasan-alasan regulatoris atau otoritasnya atau shareholder atau bosnya ataupun public of oneself. Jadi sejauh mana kita harus bisa mengambil keputusan ya. Keputusan itu apakah harus dilakukan sekarang atau tidak ya. Nah dan lain sebagainya. Nah kadang-kadang kita harus berani ya untuk menjustifikasinya bukan hanya sekedar memilih. Dan ini menjadi bagian masalah ya dalam pengambilan keputusan ya. Risiko yang sangat berat, taruhan yang sangat besar, terus struktur yang sangat complicated di mana harus melibatkan banyak orang, terus kekurangan data, bahkan kekurangan expert ya yang bisa membimbing dan yang terakhir adalah kebutuhan untuk justifikasi ya. Jadi alasan-alasan pengambilan keputusan itu harus jelas sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Oke, ini skema-skema dalam pengambilan keputusan ya. Jadi step pertama itu kita harus menstrukturkan dulu problem-problem yang ada ya. Kemudian step kedua kita menilai ya alternatif-alternatif dan impact-nya dan dampaknya. Kemudian kita menentukan ya berdasarkan preferensi dengan prioritasasi pastinya ya. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi alternatif-alternatif yang ada. Nah di sini kita misalnya bagi ya tadi ya sudah ada beberapa fitur complexity itu menjadi hal yang lumrah di mana di sini kalau dalam step pertama itu beberapa halnya seperti multiple objektif ya tujuan yang beragam atau tujuan yang banyak kemudian kesulitan dalam mengidentifikasi alternatif yang baik ya intangible terus kemudian grup-grup yang terkait ya banyak grup yang terkait terus kemudian urutan-urutan dalam pengambilan keputusan itu kompleksitasnya itu biasanya ada di step pertama. Nah di step kedua itu biasanya long time horizon ya kemudian risiko dan juga ketidakpastian, risiko hidup ya dan sehat, dan juga substansi dari interdisciplinary. Dan yang terakhir ya di step 3 ini biasanya terlibat dengan pengambil keputusan yang sangat banyak ya atau beberapa, terus kemudian conflicted value ya, percanggahan nilai yang muncul, dan yang terakhir adalah perilaku yang risiko atau berisiko. Oke, di sini kita bisa lihat ya dalam bagian ini ada high, ya, terus juga ada low, ya. Nah ngebacanya gimana? Kalau dari konten complexity ya semakin high dia, ya dari sini ya, maka itu nanti akan berpengaruh terhadap yang lain ya. Ya kemungkinan besar semakin high dia ya semakin low dalam organizational kompleksitas. Ya. Begitu juga sebaliknya dalam kompleksitas analytical
ya, semakin high dia, maka mau tidak mau ini semakin low, ya. Nah, ketika kita mau naikin ini jadi high organizational complexity-nya, maka mau tidak mau ini juga jadi low, ya, konten dan juga analytical kompleksitas analytical, ya. Kalau kita menganggap ini sebagai linearitas. Nah, kalaupun kita mau maksimal, ya, nah, biasanya sampai titik ini, ya. Jadi cara tidak langsung, ya, kompleksitas konten, dan juga kompleksitas analisa, dan juga kompleksitas organisasi itu akan mempengaruhi satu sama lainnya, ya. Tidak bisa kita harapkan semuanya itu high, ya, pasti ada trade-off-nya. Oke, berikutnya kita masuk ke dalam aturan-aturan 5, ya, dalam pengambilan keputusan. Pertama adalah aturan probabilitas, ya, yang memerlukan pemahaman bahwa kita mendefinisikan, ya, menjelaskan setiap deal yang mungkin ada, yang possible, dan juga probabilitasnya. Nah, possibility itu adalah deskripsi yang sangat jelas tentang suatu event yang mungkin atau tidak mungkin terjadi. Nah, kumpulan dari posibilitas tersebut itu disebutkan sebagai outcome. Nah, ini lengkap, ya, atau tepat, di mana dia sifatnya eksklusif mutually, yaitu hanya satu yang mungkin muncul, dan secara kolektif dia sangat exhausted, ya, hanya dari beberapa orang, ya, one of the set yang mungkin muncul gitu. Kemudian probabilitas kemungkinan adalah sebuah nomor antara 0 dan 0 yang diekspresikan berdasarkan degree of belief, ya, keyakinan yang menyatakan bahwa dia akan muncul. Harus dipahami bahwa dalam real analisa keputusan, probabilitas itu tidak bisa hanya dijelaskan atau dia menjelaskan, ya, karakteristik dari physical world, dan hanya bisa diketahui melalui repeated experimentation. Melainkan, ya, probability itu adalah usaha kita untuk mengkuantifikasikan belief tadi tentang ketidakpastian. Jadi intinya dalam probabilitas itu bisa saja berbeda dengan kenyataan, ya. Contoh gampangnya misalnya dalam koin, ya. Di koin itu ada probabilitas 1, yaitu terkait dengan angka yang muncul atau misalnya gambar yang muncul. Nah, tidak bisa dua-duanya pastinya, ya. Salah satu harus muncul. Nah, kalau kita pakai teori probabilitas, karena dia ada dua, dan satu yang mungkin muncul dari dua, nah probabilitas 50% gitu. Tapi ketika kita implementasikan dalam kegiatan sehari-hari, misalnya kamu lempar 10 kali. Nah, tidak serta-merta, ya, kita bisa mengkalikan, ya, 1/2 kali 10, berarti angka atau huruf tadi muncul 5 kali, sementara gambar muncul 5 kali. Nah, tidak semestinya seperti itu. Bisa malah 1 dan 9 gitu. Atau malah 8 dan 2 dan seterusnya. Kemudian aturan yang berikutnya adalah order, ya, urutan. Di mana ini memerlukan kita bikin ranking, ya, peringkat pada kumpulan-kumpulan prospek yang mungkin muncul secara berurutan berdasarkan preferensi dari yang terbaik ke yang terburuk. Jadi yang terbaik itu yang diawalkan. Nah, ketidaksamaan, ya, seperti misalnya preferensi yang equal, yang sama, antara dua prospek ini sebenarnya dibolehkan. Dan aturan ini sesungguhnya terkait dengan transitivity dari preferensi, jadi proses pengalihan, ya. Jika kita lebih mengedepankan A berbanding B, dan kita lebih mengedepankan B berbanding C, maka mau tidak mau, ya, kita lebih prefer A dari C, ya. Karena A tadi yang kita prefer, yang lebih kita suka, ya. Jadi tentunya A itu akan berada di atas, C berada di bawah. Nah, C tidak bisa dia di bawah A dan di atas A dalam proses preferensi making. Ya, jadi tidak mungkin itu terjadi, ya. Karena C sendiri lebih least, ya, lebih tidak disukai dalam
order ini ya, ada dalam preferensi. Nah, berikutnya adalah aturan dari ekovalensi ya, di mana ini memerlukan kita untuk selalu membuat ya deal-deal yang sifatnya tidak pasti dengan melibatkan dua prospek, seperti kita ingin mendiferensiasikan ya antara menerima deal tersebut dengan menerima prospek ketiga yang intermediate ya dalam preferensi ranking antara dua prospek ya. Dan juga ketika kita lebih prefer A kepada B dan prefer B kepada C, maka rule ini menyarankan ya di mana kemungkinan P bahwa kita indifferent berbeda antara misalnya deal yang memberikan kita A dengan probability P dan C dengan probability 1 banding P ya. 1 kurang P ya. Dibandingkan dengan 2 menerima B for sure ya. Maka kemungkinan P atau yang disebut dengan preference probability itu terjadi karena usaha untuk mendefinisikan preferensi kita daripada belief kita tentang suatu kejadian ya, likelihood dari event-event yang real. Maka prospek B dikatakan to be certain ya, pasti dalam ekovalensinya dengan deal-deal yang melibatkan A dan C ya, dengan preferensi probability yang kita spesifikasi. Jadi ada proses ekovalensi ya, proses penyamaan atau penyetaraan yang kita lakukan. Nah, kalau sudah kita setarakan, maka kita masuk ke aturan berikutnya, yaitu substitusi, yang mewajibkan preferensi kita terkait dengan prospek itu tidak berubah jika deal-deal yang tidak pasti terkandung dalam prospek tersebut. Nah, ini diubah dengan certain equivalency ataupun vice versa. Yang berikutnya adalah aturan choice ya, di mana di sini kita harus memberikan keputusan atau mengambil keputusan antara dua deal yang melibatkan prospek ya yang sama, tetapi dengan probabilitas yang berbeda. Nah, kita harus lebih prefer ya deal tersebut dibandingkan probabilitasnya yang tinggi dari menerimanya dengan more prospek yang kita prefer. Contoh misalnya seandainya kita lebih setuju ya A ke B dan kita menyediakan dua deal yang different ya. Dalam deal pertama kita akan menerima ya apakah A atau B dengan probabilitas 40-60 ya. Nah, dalam deal kedua kita akan menerima A atau B dengan probabilitas 25 dan 75. Nah, respectively aturan ini ya mengharuskan kita harus lebih prefer deal 1 karena dia memberikan probabilitas yang sangat tinggi dari prefer prospek A. Oke. Kenapa tadi seperti ini? Ya karena yang lebih kita prefer itu A ya berbanding B. Jadi walaupun jumlah di sini ya 60%, di sini 75% B-nya, tapi B itu nggak kita prefer, yang kita prefer adalah yang A. Jadi walaupun ujung-ujungnya nilai B itu lebih tinggi dibandingkan nilai A, ya tetapi preferensi kita adalah nilai A, sehingga itu yang harus kita dahulukan.